Surat yang dikeluarkan Seskap Dipo Alam ini terkait dengan larangan bertemu dengan tim transisi Jokowi JK. Dan berikut tanggapan Presiden terpilih Jokowi. Oh, enggak. Gimana Pak tanggapannya? Enggak. Karena tiba-tiba ada surat. Tadi Pak Presiden SBY sudah menyampaikan segera ingin ketemu lagi. Artinya yang ini berjalan, yang kami juga akan bertemu lagi. Tapi menunggu sidang kabinet dulu Pak. Apanya? Untuk pertemuan antara kementerian dan tim transisi menunggu sidang kabinet dulu. Artinya kan tidak sesuai. Ya, kalau dari kami setiap saat siap. Artinya kalau menteri-menteri juga kalau pengen ketemu dengan tim transisi atau dengan Pak Gubernur kita harus melalui harus izin Menko Polkam dulu. Ini nanti kan kemarin ketemu Bapak Wakil Presiden, hari ini akan ketemu dengan Menko Perekonomian. Ketemu kita urut-urut aja sudah. Artinya tidak merasa dihambat dengan perintah harus izin dengan Menko Polkam dulu, merasa terhambat. Oh ya, kalau izin ya nanti kita izin. Jangan dibuat sulit lah. Itu jadi tadi Pak Kalau harus izin ke Bapak Menko Polkam ya izin, harus izin ke Pak Dipo Alam, yang izin ke Pak Dipo. agak rumit gak sih Pak? Merasa diperumit gak dengan? Enggak lah, biasa saja. Tadi Pak SBY ngajak ketemu lagi ya Pak? Kita lanjutkan kembali berbincang dengan Mas Heri Budianto terkait dengan penetapan Jero Wacik sebagai tersangka. Mas Heri, bisakah kita melihat bahwa penetapan Jero dan sebelumnya juga Sekjen dari Kementerian SDM juga ditetapkan sebagai tersangka akan berpengaruh terhadap kinerja kementerian ini? Ya, kalau secara umum saya kira memang tidak akan berpengaruh signifikan juga, karena saya yakin sistem itu sudah berjalan ya, terutama saya kira bagaimana proses-proses birokrasi yang ada di dalam. Tapi memang pada hal-hal yang sangat strategis, terutama yang berkaitan dengan menteri, saya kira mulai tidak fokus. Nah, tapi kan banyak orang kemudian mengatakan kan ini kabinet tinggal tersisa beberapa waktu yang lalu. Kan kita harus tahu di Kementerian SDM ada wakil menteri ya. Nah, saya kira itu juga menjadi catatan juga, sehingga secara signifikan saya kira tidak akan berpengaruh. Baik, dari perspektif KPK kemudian bahwa KPK bekerja sama dengan PPATK, kemudian PPATK sudah menyampaikan laporan hasil analisa begitu, melacak seperti apa kemudian aliran dana, kemungkinan ke keluarganya kah atau kemungkinan ke partainya kah, itu belum diketahui secara pasti. Namun paling tidak, apakah yang dilakukan KPK hingga saat ini sudah pada track yang benar gitu? Iya, saya kira memang pasti KPK akan bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Ya, selama ini saya kira KPK patuh pada mekanisme itu, dan kita tahu bahwa KPK kan selama ini juga di backup oleh masyarakat, oleh publik ya. Saya kira kalaulah mekanisme yang mereka lakukan untuk menelusuri lebih jauh itu tidak sesuai dengan mekanisme, terutama misalnya terkait dengan undang-undang KPK, saya kira publik akan teriak tentang itu. Nah, ini KPK harus cermat, harus hati-hati. Karena ini kemudian KPK mengintip peluang untuk menetapkan pasal pencucian uang terkait dengan kasus yang menimpa Jero Wacik. Iya, segala upaya saya yakin akan terus dilakukan oleh KPK ya untuk mencari apa saja yang dimungkinkan untuk dalam tanda petik menjerat ya seorang tersangka. Saya kira bukan hanya Jero Wacik, semua pejabat-pejabat negara yang terkait dengan KPK misalnya berurusan dengan KPK apalagi tersangka, maka segala upaya akan dilakukan untuk mencari tahu seperti apa sebenarnya perilaku-perilaku koruptif atau modus-modus yang dilakukan. Terutama itu kan untuk nanti pada proses berikutnya dalam hal penyidikan, bahkan masuk pada pengadilan tipikor. Baik, follow by the money and the suspect also. Jadi mengikuti aliran uang dan juga tersangka, dan bisa jadi kemungkinan bahwa ada tersangka lain begitu. Anda melihat adakah kemungkinan itu? Ya, kita lihat bahwa mulai mencuatnya kasus ini kan berawal dari penangkapan Rubiandini ya, Kepala SKK Migas, lalu kemudian berkembang. Saya kira juga di situ kemudian Sekjen Kementerian juga kena, lalu kemudian politisi dari Partai Demokrat yang lain juga, yang juga Ketua Komisi 7, lalu sekarang menterinya sendiri. Saya kira nanti upaya-upaya itu terus akan didalami, dikembangkan, dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lain atau tersangka-tersangka lain yang saya yakin KPK itu memiliki strategi, memiliki teknik bagaimana caranya untuk mengungkap pelaku-pelaku lain terkait dengan model-model korupsi yang dilakukan
di satu tempat. Nah, terutama yang sekarang kan yang terus didalami, katakan kita ambil contoh dua, pertama adalah Hambalang terus bergulir, lalu kemudian yang kedua adalah SKK Migas ya terkait dengan Kementerian SDM dan kita lihatlah ke depan ya. Nah, cuma ada satu hal, Mas Abraham, ini kan pimpinan KPK juga akan habis masanya dan saya kira kita juga menunggu ke depan seperti apa, apakah hasil seleksi seperti apa pimpinan KPK juga memiliki nyali yang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan korupsi. Kita tahan dulu bincang ini Mas Heri, karena kita akan sejenak menuju ke Kementerian Koordinasi Perekonomian dan kita akan menuju ke Dwi Suci di sana. Di sana ada pertemuan antara Khairul Tanjung dengan juga tim transisi Jokowi JK. Seperti apa pertemuan itu, Dwi? Yang banyak bergerak ya. Iya, Abraham dan juga pemirsa, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sedianya pertemuan antara tim transisi Jokowi JK dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Khairul Tanjung akan dilaksanakan sekitar pukul 4 sore ini. Namun, di sini di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terletak di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, memang belum tampak adanya kehadiran baik itu dari tim transisi Jokowi JK maupun dari Menteri Bidang Perekonomian sendiri Khairul Tanjung, yang menurut informasi terakhir yang kami dapatkan masih berada di Istana Negara untuk mengikuti rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun hingga saat ini kami para awak media masih terus menunggu kedatangan dari tim transisi Jokowi JK maupun dari Menteri Bidang Perekonomian sendiri Khairul Tanjung di gedung AA Maramis Kementerian Perekonomian. Dan seperti yang kami informasikan pula bahwa tadi kami sempat mendapatkan informasi dari Deputi Tim Transisi Akbar Faisal yang memang sempat menyatakan bahwa rencananya yang nantinya akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Khairul Tanjung, yakni Ketua Tim Transisi Rini Sumarno. Namun memang hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi terkait kebenaran pasti apakah nantinya hanya Rini Sumarno saja sebagai Ketua Tim Transisi yang akan bertemu dengan Khairul Tanjung atau mungkin didampingi oleh Deputi Tim Transisi lainnya. Dan hingga saat ini memang kami masih terus menunggu kedatangan, dan adapun rencananya pertemuan akan dilangsungkan di lantai 4 gedung Kementerian Bidang Perekonomian. Dan terkait dengan apa isi pertemuan tersebut dan detail dari pertemuan tersebut memang kami masih belum mendapatkan informasi lantaran memang masih terus menunggu, dan rencananya setelah nanti pertemuan tersebut dilangsungkan antara Menteri Bidang Perekonomian Khairul Tanjung juga tim transisi Jokowi JK, baru nanti akan dilangsungkan konferensi pers kepada awak media yang memang sudah menunggu sejak tadi siang. Demikian Abraham yang dapat kami kabarkan terkait kondisi terkini. Kami kembalikan dulu kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Dwi Suci melaporkan langsung dari Jakarta. Dan kita lanjutkan perbincangan ini, Mas Heri. Kalau kita melihat di masa peralihan seperti ini, ada tentu seberkas harapan yang diberikan kepada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK untuk kemudian menjamin bahwa kabinet yang disusun paling tidak menteri-menterinya tidak terkena kasus korupsi seperti yang dialami oleh Presiden SBY dalam kabinetnya begitu. Apa jaminan itu? Ya. Sebelum itu tentu saya kira Presiden SBY di awal pemerintahan juga tidak mau ada menteri-menteri yang berurusan dengan yang begini. Makanya di awal sudah disampaikan patah integritas itu. Nah, saya kira sekarang yang harus dilakukan adalah persoalan integritas itu menjadi syarat utama seorang untuk diberikan kedudukan sebagai menteri. Kita tidak bisa melihat lagi bahwa orang-orang tersebut adalah yang memiliki hanya profesional saja, orang yang memiliki kompetensi, kapasitas, kapabilitas, tapi integritas ini menjadi hal sangat penting menurut saya. Karena persoalan korupsi di negara kita saya kira sudah sangat akut, dan kita tahu korupsi itu terjadi pada level pusat sampai ke daerah dimanapun, dan banyak sekali kepala daerah juga yang sudah terkena, dan ini adalah sebuah pembelajaran ya saya kira. Nah, langkah awal ya yang harus dilakukan adalah sekarang jangan pernah misalnya Presiden terpilih Jokowi dan wakilnya Pak JK itu menerima saja nama-nama orang yang selama ini santer, apalagi yang sudah memberikan saksi di pengadilan atau saksi di KPK itu bisa saja berubah ya. Contoh misalnya Pak Jerwacik kan tadinya saksi, lalu kemudian sekarang menjadi tersangka. Jadi orang yang disebut-sebut ya santer di publik, saya kira itu juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti begitu dilantik lalu kemudian hanya selang beberapa waktu lalu kemudian ada sidang di Tipikor terkait dengan ini, lalu kemudian yang bersangkutan dicatut oleh KPK. Ya,
gitu. Jadi ini menurut saya pembelajaran yang paling Baik, berharga, berbicara gitu. masalah integritas dan juga komitmen pemberantasan korupsi, tentu setiap pemerintahan mencita-citakan hal tersebut begitu. Namun yang terjadi pada faktanya adalah itu hanya lip service semata begitu. Apa kemudian yang membuat bahwa kabinet yang sedang disusun nanti oleh pemerintahan Jokowi JK berbeda dengan apa yang sudah ada? Ya, saya kira harus berani mengambil langkah yang paling radikal sekalipun ya. Harus berani karena apa? Kita lihat sajalah kalau kepentingan politik itu sudah pasti. Artinya apa? Saat ini juga saya kira partai-partai politik yang mendukung koalisi Jokowi JK juga menunggu ya respon dari presiden terpilih untuk diberikan posisi menteri. Jadi jangan sampai tersandera dengan persoalan-persoalan politik. Kalau sudah tersandera dengan persoalan-persoalan politik, maka saya kira ketika kita ingin menyusun sebuah kabinet yang betul-betul memiliki tadi isu utama kita adalah soal integritas, maka itu akan terabaikan. Kenapa? Kalau kepentingan politik sudah masuk, maka bisa jadi kita ingin mengakomodir kelompok tertentu, orang tertentu, lalu kemudian aspek-aspek yang mestinya real, aspek-aspek yang mestinya menjadi isu utama, dan ini menjadi niat kita bersama bangsa Indonesia, karena kita sudah melihat bahwa korupsi sudah menjadi musuh kita bersama dan luar biasa merugikan kita semua, dan saya kira itu harus dilakukan dengan resiko apapun ya. Jangan pernah kemudian presiden terpilih Jokowi JK itu merasa bahwa kemudian hanya ingin misalnya katakan ya, saya lihat selama ini juga membuka diri terhadap masukan-masukan dari segala pihak ya, startnya sudah bagus. Jangan sampai juga saya katakan harus memiliki kriteria yang tepat agar apa? Idaman kita ke depan, semua menteri nanti yang masuk di kabinet itu adalah menteri-menteri yang bersih, menteri-menteri yang memiliki rekam jejak, tidak pernah disebut-sebut loh Mas Abraham ya, disebut-sebut saja berbahaya, apalagi yang sudah memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan. Itu menurut saya menjadi blunder gitu. The right man on the right place, itu yang kita harapkan begitu ya Mas Heri Budianto. Kita melihat seperti apa nanti tanggapan dari Presiden SBY terkait dengan penetapan status tersangka pada Jero Acik. Terima kasih Mas Heri sudah berbincang bersama kami dalam Indonesia.